Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih rawuhnya dalam rangka kita belajar bersama dari calon guru penggerak teman kita yang mudah-mudahan nih nanti pemerintahan baru tidak ada perubahan hal-hal yang penting di kurikulum. Tapi kok saya meyakini itu gitu loh, sehingga ini mudah-mudahan kita belajar bersama dengan teman-teman kita yang sedang sekarang ini belajar sebagai calon guru penggerak. Dan saya selalu bersyukur teman-teman selalu progresnya luar biasa, dan saya pribadi yang belum pernah sekolah di bangku guru penggerak, saya ingin belajar. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sama seperti saya yang belum pernah menyentuh bangku guru penggerak, mudah-mudahan juga ini kesempatan baik untuk belajar. Bagi teman-teman yang sudah lulus sebagai guru penggerak, mudah-mudahan ini adalah merefreshing bersama ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki dan kemudian saling take and give supaya melengkapi. Ingatan Bapak Ibu, supaya waktunya bermanfaat, mari kita mulai dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Margi dan Bu Tiwi untuk paparan, dan sekaligus nanti karena ininya adalah diseminasi budaya positif, mudah-mudahan nanti ada simulasi sehingga kita merasakan bagaimana budaya positif itu dibangun di dalam kelas yang nanti Bapak Ibu akan ampu. Terima kasih, waktu sepenuhnya saya serahkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu maksimal berakhir nanti 11:30. Sehingga nanti dibagi berdua, presentasinya mungkin maksimal hanya 20 menit, yang lainnya adalah simulasi. Kalau bisa maksimal hanya 30 menit. Undangan saya kayaknya jam 11:30 karena untuk Jumatan. Oh, yang TC2, ya. Ya, sehingga jenengan mau tak sediakan waktu 3 jam ya ora apa-apa. Ning mampu enggak memanfaatkan waktu itu? Maksud saya begitu. Yang penting panjenengan paparan efektif, kemudian Bapak Ibu paham, kemudian yang penting bagi saya simulasi. Karena itu lebih jauh memahamkan kita semuanya. Monggo waktu sepenuhnya saya serahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Fitarini MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Purworejo. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa ketemu di ruang meeting room dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Purworejo. Yang pertama kita ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru atas rawuhipun, sehingga mudah-mudahan nanti acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga kepada Ibu Fitarini yang telah memberikan fasilitas, kemudian supportnya kepada kami sehingga kami bisa menjalankan tugas pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Purworejo, di sini saya mohon izin berdiri di sini Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan, untuk fasilitator saya itu Ibu Wulan Garina SPD, beliau seorang kepala sekolah SD Mangkukusuman 5 Kota Tegal. Kemudian Ibu Apri, kepala sekolah SD Negeri Tepus Wetan. Agenda pada hari ini yang pertama pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Ibu Fitarini. Kemudian belajar bersama atau explore terkait dengan konsep budaya positif kurang lebih 60 menit, tetapi mungkin nanti kita persingkat nggih Bapak Ibu nggih. Yang ketiga adalah refleksi. Saya berdiri di sini tentu ada tujuannya nggih Bapak Ibu, dan saya mohon izin, mohon maaf di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tetapi saya berdiri di sini karena
melaksanakan tugas dari calon penggerak Angkatan 10 kelas 183 dan tentunya berbagi praktik terkait dengan apa yang sudah saya peroleh di CGP ini. Nah, kemudian juga saya berharap nanti membudayakan budaya positif di SMA 2 Purworejo. Nah, dengan demikian ketika sudah membudaya budaya positif akan menumbuh kembangkan sekolah yang aman, nyaman, juga membahagiakan. Tentunya mudah-mudahan kita nanti juga bahagia nggih Bapak Ibu. Ngeten nggih. Amin. Nah, budaya positif Bapak Ibu pasti enggak asing dengan kata budaya positif nggih. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, monggo. Setuju atau tidak nanti? Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Monggo bisa berikan alasannya. Bu Nafsiah kayaknya yang sudah begini. Minta pendapatnya coba alasannya bagaimana? Kenapa? Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Monggo yang lain. Tentunya di sini juga sudah banyak pakarnya, nggih. Saya sebetulnya minder karena di sini sudah banyak sekali yang sudah lebih mumpuni. Ada Pak Andi, Bu Nafsiah. Nah, itu sangat menginspirasi saya untuk belajar dan terus belajar. Monggo, ada yang kagungan alasan kenapa nomor 1 itu tidak setuju? Atau mungkin ada yang setuju dengan alasan sendiri-sendiri. Pak Irfan memberikan alasan? Enggak ada ini? Tidak setuju. Terus pundi Ibu alasannya? Hukuman dapat mendisiplin anak. Kalau saya tidak setuju, karena di sini saya di SMA 2 akan sudah berupaya membangun adalah kemandirian. Kemandirian itu menyangkut tanggung jawab, mengerti akan kewajiban dan haknya, sehingga tidak perlu diperintah apalagi ditegur. Nah, ini sulitnya adalah membangun kemandirian. Itu PR bagi kita, sehingga hukuman tidak dapat mendisiplin anak, tapi yang bisa adalah membangun kemandirian. Terima kasih. Terima kasih plusnya buat Bu Vita. Ya, terima kasih Ibu Vita, terima kasih Bapak Ibu guru. Ternyata tidak mendisiplinkan anak karena nanti yang dibangun adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Bapak Ibu yang setuju monggo bisa mengangkat tangan. Pak Andi, setuju atau tidak? Saya setuju, tapi dalam hal ini karena yang ditulis Bu Margi hukuman, ya mungkin kata-katanya bukan hukuman kalau sekarang ya, mungkin pemberian konsekuensi atau bagaimana. Tapi kalau dengan yang disampaikan, ya niatnya baik, hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, saya setuju. Karena dari sana nanti anak-anak pastinya ya akan menambah wawasan lagi dari membaca, menambah literasi, atau membersihkan halaman sekolah, jadi halamannya lebih rindang, lebih bersih, dan seterusnya. Sehingga dari hal tersebut anak-anak akan belajar banyak hal dan mengevaluasi, merefleksikan bahwa yang dilaksanakan atau yang dilakukan anak tersebut tadi mungkin melanggar dari kesepakatan atau melanggar tata tertib sekolah. Sementara itu, matur nuwun. Baik, terima kasih aplausnya buat Pak Andi, luar biasa jawabannya. Memang di sini nomor 2 itu dilematis nggih Bapak Ibu nggih, mau jawab setuju atau tidak setuju. Tetapi di sini nanti kita akan menemukan jawabannya yang terkait dengan hukuman atau konsekuensi itu sebetulnya hampir mirip-mirip sama gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kita lanjut dulu. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Monggo Bapak Ibu yang guru penggerak itu pasti sudah tahu semua, sudah perso. Monggo Bapak Ibu. Pak Turino, monggo.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sangat setuju. Dan yang namanya penghargaan itu tidak harus dalam wujud benda, bahkan kata-kata yang simple pun kalau itu bernilai penghargaan itu sangat memotivasi belajar anak, sehingga anak itu terinspirasi untuk belajar lebih lanjut. Intinya sangat setuju. Baik, terima kasih Pak Turino. Plusnya buat Pak Turino. Nah, sudah ada 3 pertanyaan pemantik yang sudah Bapak Ibu jawab. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tentu di sini nanti kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu. Mohon maaf, saya juga masih belajar dan masih banyak sekali kekurangan dan masih belajar dengan guru penggerak yang sudah senior tentunya. Baik. Di sini ada disiplin positif Bapak Ibu. Sebelum saya ke budaya positif, ada 6 konsep atau 6 inti. Saya ingin menyampaikan sebentar saja terkait dengan disiplin positif. Nih, teori kontrol atau teori pemilihan dari Dr. William Glasser itu menyampaikan terkait ketika Anda tidak bisa mengambil kontrol orang lain atau hanya Anda yang bisa mengambil atau mengontrol diri sendiri. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ketiganya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, kemudian konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti akan turun 5 posisi kontrol. Ada juga teori motivasi, tadi termasuk dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Tadi yang disampaikan Ibu Vita itu terkait pemantik nomor 1 itu kan menumbuhkan mandiri dan tanggung jawab. Itu berarti masuk ke teori motivasi diri sendiri, itu menghargai diri sendiri. Jadi intrinsik, motivasi itu kan ada ekstrinsik dan intrinsik. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti sambil dikoreksi barangkali nanti saya salah nggih, karena saya mohon maaf baru belajar ngeten. Kemudian tadi yang kedua sama ketiga itu masuk di dalam, mohon maaf, yang kedua masuk ke dalam hukuman. Berarti ketika anak melakukan sesuatu dengan diberikan hukuman, itu tidak akan meningkatkan disiplin ataupun menjadi lebih baik. Karena berdasarkan hukuman. Ada nanti kalau saya terlambat, berarti otomatis kan takut biar tidak dihukum, berarti saya harus tepat waktu. Jadi tidak punya kesadaran diri sendiri atau tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, sehingga tidak tumbuh motivasi intrinsik. Jadi menghargai diri sendiri. Siapa sih yang tidak menghargai diri sendiri? Ya kita sendiri. Kemudian posisi kontrol ini nanti ada penghukum, teman, pemantau, manajer. Di sini juga ada pembuat rasa bersalah. Nanti kita insya Allah kita bahas lebih di slide berikutnya. Kemudian realitas atau kebutuhan kita terkait dengan berusaha memahami pandangan ke orang lain tentang dunia, ini juga termasuk ada kebutuhan dasar manusia. Setiap peserta didik ketika melakukan kesalahan Bapak Ibu, itu tentu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, pasti itu pasti. Nah, jadi oh ya, saya pengen kebebasan. Nanti dinilai di budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tentu yang akan kita capai. Nah, baik, ini sekilas terkait dengan teori kontrol disiplin positif. Nah, berarti pemantik tadi itu semuanya tidak setuju. Mohon maaf, karena tadi hukuman itu jelas nggih hukuman. Di sini pemberikan hal positif membaca itu tidak sesuai dengan nun sewu solusi atau akar permasalahannya. Ketika anak butuh kebebasan atau mungkin rasa bahagia, jangan diberikan untuk membaca buku seperti itu. Jadi hukuman sama ini itu tidak
boleh. Berarti tetap ini tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan itu juga tidak memotivasi belajar anak. Karena apa? Jangkanya jangka pendek. Atau bahkan mungkin jangka panjang. Oh ya, besok saya mendapat hadiah motor ketika saya peringkat 1. Nah, padahal yang akan kita bangun adalah budaya positif. Kesadaran diri sendiri yang itu anak menjadi mandiri, anak bertanggung jawab, sadar dengan dirinya sendiri. Saya melakukan ini berarti saya menghargai. Saya masuk rajin, ya ingin menghargai diri sendiri, bukan ingin imbalan, bukan ingin menghindari hukuman. Itu tadi yang terkait dengan teorinya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif, kita ada disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Itu tadi sudah ada di dalam teori kontrol juga. Nah, budaya positif tentu Bapak Ibu juga sudah person ya Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Terkait dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, yang tentu berpihak kepada murid. Nah, yang bisa menumbuh kembangkan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ngeten Bapak Ibu. Nah, kita akan kupas terkait dengan disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu tentu yang biasanya secara umum. Kalau visi misi sekolah tentu juga ada kesamaan dengan sekolah lain, begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini paradigma, perubahan paradigma. Kita bisa praktek, mungkin yang guru penggerak sudah pinter-pinter nggih Bapak Ibu. Tadi kita ingat di teori kontrol, siapa yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Jangan sampai terpengaruh dengan orang lain. Nah, ketika kita menggenggam sesuatu yang itu nilainya sangat penting buat kita, kemudian ada teman yang berusaha untuk memaksa, untuk membuka yang itu rahasia buat kita. Kira-kira bagaimana? Kita akan membukanya tidak? Mungkin bisa praktek? Mungkin nanti kalau jadi yang praktek, yang menggenggam itu nanti untuk bisa ngontrol diri. Kemudian yang merayu itu berarti nanti bagaimana caranya, bebas silahkan mau merayu. Pak Wahyudi mungkin bisa praktek. Siapa yang mau menggenggam? Monggo, kepala tangan. Boleh nanti kemudian yang merayu saya kepengin Pak Irfan, monggo. Pak Irfan monggo. Pak Irfan monggo. Gini, silakan Pak Wahyudi, silakan berdiri sini. Yang mau merayu Pak Irfan saja ya, yang merayu ya, monggo. Oh. Yang mau merayu siapa? Pak Irfan yang merayu, berarti ini emik di Pak Irfan. Silakan dirayu mungkin boleh. Itu mungkin bisa membaca dulu boleh? Sebetulnya nggak harus kertas, nggak apa-apa. Yang intinya yang digenggam itu hal positif. Silakan dirayu, bebas. Pokoknya Pak Wahyudi harus mempertahankan diri bagaimana monggo. Yang mulai nih, rolling action Mas ya. Baiklah, di tengah kanan saya sudah ada lampu benda. Silakan nanti Pak Irfan
merayu atau mencoba untuk membujuk saya untuk membuka kepalan tangan. Pak Wahyudi, apa itu? Rahasia dong. Minta dong. Rahasia. Ayo kalau enggak nanti jaketnya tak tambahi satu lagi loh. Jaket kulitnya itu tak tambahi satu lagi loh. Oh, kalau jaket boleh tambahin. Tambah lagi? Aduh, nggak punya uang. Ayo, minta. Ini boleh toh? Ya tergantung. Terima kasih. Ternyata supportnya buat aplausnya buat Pak Wahyudi sama Pak Irfan. Terima kasih. Ternyata di sini untuk Pak Wahyudi, mohon maaf terkait dengan tadi teori kontrol yang disampaikan tadi, ternyata hanya rayuan saja sudah nggak bisa mengontrol diri. Berarti Pak Wahyudi itu belum bisa menumbuh kembangkan budaya positif. Karena apa? Hanya gara-gara rayuan tadi jaket kulit sudah mau untuk memberikan hal yang terpenting. Hal yang terpenting itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat privasi buat dirinya sendiri gitu ya. Karena tadi disampaikan terkait di sini siapa sih sebetulnya yang bisa mengontrol? Ya diri sendiri. Nah ternyata Pak Wahyudi itu sudah tergoda dengan ini. Berarti harus selalu meningkatkan terus budaya positifnya. Jangan ikut-ikutan temen. Noh, kayu bolos nanti bisa nonton film. Akhirnya ikut-ikutan begitu. Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, di sini ada ilusi perubahan paradigma teori kontrol ataupun teori pilihan. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa nggih Bapak Ibu nggih? Karena tadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Meskipun Bu Margi sudah home visit, sudah datang ke rumahnya, sudah ketemu dengan orang tuanya begini-begini, saya tawarkan begini-begini. Kalau anak tersebut tidak memiliki kemandirian atau kontrol diri ataupun mungkin kesadaran diri, ya selamanya akan seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru itu hanya bisa untuk membantu menumbuh kembangkan gitu, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak bagus ya Bapak Ibu, karena kritik saran itu, mohon maaf, itu terkait kritik yang salah, merasa bersalah. Itu akan selalu diingat oleh anak-anak kita. Nah, berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Karena itu nanti juga berefek kurang baik bagi peserta didik. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika kita stimulus respon, ini namanya stimulus respon, kemudian di sini teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa mengubah. Tetapi kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita nggak bisa merubah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi sudah saya sampaikan, ketika orang anak melakukan kesalahan, pasti dia akan punya tujuan, memiliki kebutuhan dasar manusia. Ngeten. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Siapa? Tidak ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tetapi kalau tergoda dengan rayuan itu sudah beda lagi, ngeten ya Bapak Ibu. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, bujukan gagal kalau kayak tadi membujuk nggak bisa-bisa,
kadang sampai memaksa. Ya kayak tadi Pak Irfan memaksanya ngasih jaket kulit. Karena Pak Wahyudi suka dengan jaket kulit, akhirnya ya tergoda juga. Gitu ya Bapak Ibu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti akan diberikan pilihan-pilihan yang tentunya itu yang mengandung nilai kebajikan yang akan menumbuh kembangkan budaya positif. Model berpikir menang atau kalah ini stimulus respon. Langsung seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Tetapi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, semuanya baik, begitu nggih. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa takut seperti itu. Nah, di sini yang kedua, apakah makna disiplin? Tentu Bapak Ibu juga tidak asing dengan kata tersebut. Nih, dari bahasa Latin ini nggak perlu dibahas. Kemudian yang jelas perbedaannya ketika budaya kita itu memaknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seperti tadi Bapak Ibu, teori kontrol. Ketika kita melakukan dengan kesadaran diri, dengan tanggung jawab, dengan mandiri, terus kita menghargai diri sendiri, itu akan menumbuhkan disiplin diri. Nah, ketika di sana itu menghargai. Nah, kalau di sini kan Sokrates itu disiplin itu murid-muridnya itu pasti sudah terkait dengan menghargai diri sendiri. Dia hargai, apapun sekecil apapun akan dihargain, bukan menuntut kepatuhan. Nah, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu di sini juga tentu sudah SMA 2 ya, sudah banyak sekali. Nah, di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang tentunya memiliki tujuan yang mulia, nah, yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, secara umum nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, itu sudah familiar. Nah, sekarang lanjut ke poin 2 atau inti 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Teori motivasi, mohon maaf Bapak Ibu, saya pindah tempat, di sini gerah sekali, biar dapat AC. Terkait dengan motivasi, teorinya ada 3, padahal kalau saya kenalnya hanya ada 2, tetapi ketika mengikuti guru penggerak ternyata ilmu saya semakin bertambah, ada 3 di sini. Kalau saya dulu hanya mengenal eksternal dan internal. Nah, tapi di sini ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga tadi, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika menghindari hukuman, itu pasti di dalam hatinya, wah, saya mau datang lebih pagi supaya tidak dihukum, biar tidak mendapatkan hukuman. Tidak dengan kesadaran diri sendiri. Nah, berikutnya,
mendapatkan imbalan sama seperti tadi, saya mau belajar yang rajin itu hanya jangka pendek. Ketika nanti tidak mendapatkan imbalan, yang terjadi apa? Anak pasti tidak akan mau belajar dengan baik. Enggak lah, saya enggak dapat hadiah, saya enggak akan belajar gitu. Seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menghargai diri sendiri. Kemudian saya akan mandiri, bertanggung jawab. Nah, karena pasti dengan seperti itu akan terbentuk kesadaran diri, kemudian membudaya budaya positif. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, anak sudah mulai melaksanakan apa yang menjadi tujuan anak tersebut, begitu. Merdeka, Bapak Ibu sering kita mendengar kata merdeka, gitu. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi akan juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Sama seperti tadi, tidak perlu diperintah, tidak perlu mendapat imbalan, tidak menghindari hukuman, anak sudah jalan sendiri, itu merdeka. Tanpa diawasi, tanpa diintervensi, sudah jalan. Kalau saya pun juga sering, nanti tidak kena intervensi itu. Tetapi dengan seperti ini saya mau belajar, supaya tidak karena hukuman, karena imbalan, karena monggo Ibu dan lain sebagainya. Tetapi yang kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik diri sendiri yang bisa menciptakan kemandirian, tanggung jawab untuk selalu berproses. Ya, enggak perlu diperintah, tidak menunggu dan seterusnya. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kan bagus nggih Bapak Ibu nggih, tapi ternyata itu juga masuk dalam kategori penghukum. Nah, yang seperti apa? Karena bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, membujuk, merayu, melakukan sesuatu untuk suatu tujuan itu juga termasuk namanya hukuman. Karena itu pengaruhnya jangka pendek ataupun bisa jangka panjang. Contohnya nih Bapak Ibu, ketika kita dulu waktu saya kecil, saya pun sampai sekarang masih ingat ketika saya dihukum oleh guru saya dipukul pakai penggaris besar. Sampai sekarang hati saya masih kerasa, oh ya saya pernah, bahkan gurunya pun saya masih ingat. Nah, itu jangan sampai melukai hati anak seperti itu nggih Bapak Ibu. Itu yang namanya hukuman jangka pendek bisa, jangka panjang juga bisa. Ternyata itu sangat kurang bagus. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ada yang sisa menghukum tapi juga penghargaan, itu kan juga kurang bagus. Menghargai mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketika penghargaan itu anak pasti, wah saya mau dapat penghargaan, saya mau menghukum, mau tepat waktu misalkan. Tetapi dalam pengukuran itu tentu tidak selalu benar. Karena anak tersebut pasti nanti ketika tidak diberi penghargaan, anak akan curi-curi waktu untuk terlambat atau membolos seperti itu. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kadang teman yang satu dikasih, teman yang satu tidak dikasih. Wah, dia kalau datang pagi dia dikasih penghargaan. Saya kok enggak? Ya udah deh, saya ini. Atau mungkin iri dan lain sebagainya. Akhirnya itu menimbulkan hubungan yang kurang baik. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Itu juga iya, ketika tidak ada penghargaan juga sama hasilnya nanti, karena tidak menumbuhkan kesadaran diri. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, akhirnya kan anak yang tidak diberi penghargaan otomatis nanti tidak mau untuk
berkreativitas, seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Padahal yang akan kita bangun adalah motivasi intrinsik, kesadaran dari diri sendiri, menghargai diri sendiri, mampu bertanggung jawab, mampu mandiri, tanpa harus diperintah, tanpa harus ibaratnya menunggu perintah, seperti itu. Nih, bentuk program kebajikan atau apresiasi itu sebaiknya diberikan secara khusus Bapak Ibu. Secara khusus misalkan ketika anak mendapatkan kejuaraan itu baru diberikan reward mungkin seperti itu. Jadi tidak dari awal, besok kamu kalau mau peringkat 1 saya belikan motor, seperti itu. Nah, pengakuan secara pribadi, kalau memang itu tidak untuk keseluruhan murid, silakan jangan di depan anak-anak yang membuat mungkin anak yang lainnya merasa iri. Karena mungkin ada anak yang mendapatkan prestasi itu sama, yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih, seperti itu. Fokus pada proses, tentu kita selalu menghargai yang namanya proses. Apapun hasilnya nggih Bapak Ibu nggih, ngeten. Nih, contoh pengakuannya. Di sini adalah contoh situasinya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita bisa melakukan nilai kebajikannya dengan rasa empati yang besar sekali. Sebagai contoh kalimatnya, ini sebagai pembuka adalah, kemarin saya memperhatikan, Nak, kemarin saya perhatikan kamu rajin sekali ya untuk menyapu di ruang kelas. Hebat kamu, itu seperti itu dan seterusnya. Kemudian ini situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Namanya adalah kepedulianmu. Ini bisa, saya menghargai rasa peduli kamu terhadap teman-teman. Luar biasa, bla bla bla, seperti itu nggih Bapak Ibu. Seperti itu, ini adalah apresiasi kebajikan. Nah, tentu juga termasuk ucapan terima kasih untuk peserta didik kita. Sekecil apapun hasil dari peserta didik, tentu kita harus memberikan apresiasi supaya anak semakin merasa dihargai, walaupun dia akan juga menghargai diri sendiri. Ngeten Bapak Ibu. Nih, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, saya minta tolong bantuannya. Bapak Ibu guru penggerak sudah person ya. Mungkin yang belum, monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, baik. Betul, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sebetulnya saya pengen satu-satu, tapi nanti waktunya semakin lama nih Bapak Ibu, nggih, biarin cepat. Hukuman atau konsekuensi? Nih, ini ada 2 pertanyaan, ada 2 jawaban, mohon maaf. Ketika nanti hubungannya dengan pelajaran olahraga, ketika anak itu kalau biasanya kalau pagi itu kan ada pemanasan, pemanasannya adalah lari. Ketika itu yang menyampaikan adalah guru PJOK, itu bisa sebagai konsekuensi. Tetapi ketika itu tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba disuruh lari, itu namanya hukuman. Ngeten Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi, pinter-pinter ternyata ya. Saya juga baru belajar padahal kalau saya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu,
Yang jawab baru satu. Hanya masih pada berpikir ini, hukuman atau konsekuensi. Pak Habibie, boleh memberikan alasan kenapa itu hukuman? Tadi menjawab hukuman. Oh, enggak usah pakai mic. Nggih. Baik, terima kasih. Itu memang sebuah hukuman. Kalau bukan hukuman, itu memberikan solusinya. Kalau sepatu hitam, berarti kita tanya dulu, kenapa dia hari ini tidak memakai sepatu hitam? Cari akar permasalahannya dulu. Baru berikan solusi yang terbaik. Ketika anak tidak memakai sepatu seharian, itu memberikan mental anak akan terlukai. Nah, mungkin malu dan seterusnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Nah, ini tadi hubungannya dengan ini. Tentu ini adalah sebuah konsekuensi. Ingatan Bapak Ibu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sangat tipis nih Bapak Ibu. Nih. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Itu pasti luka. Sama seperti tadi saya sampaikan, lukanya itu sampai besar pun masih ingat. Oh ya, saya pernah dipukul pakai penggaris besar dan seterusnya. Kemudian membuat anak sakit jangka panjang, waktu lama. Nah, anak membenci kedisiplinan, tentu pasti anak tidak akan tumbuh dengan sendiri kedisiplinan itu, tetapi akan membenci kedisiplinan. Paksaan itu hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu antara guru dengan murid seperti itu. Anak merasa tidak nyaman, jangka pendek, itu konsekuensi. Ini hukuman sama konsekuensi tentu juga tidak menumbuhkan motivasi intrinsik nggih Bapak Ibu nggih. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, walaupun itu ada sedikit kepaksaan, tetapi itu sudah kesepakatan bersama yang nanti akan dibahas dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah Bapak Ibu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, dan seterusnya. Nah, kita memasuki ke restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk murid mencari solusi buat masalah mereka. Jadi diberikan solusi untuk membantu, ngeten nggih Bapak Ibu, bukan dipaksa untuk milih ini. Ibaratnya kayak nasihat, kamu harus begini, itu bukan seperti itu, ngeten. Nah, ini kecil-kecil Bapak Ibu nggih, intinya hampir sama seperti tadi. Identitas gagal, restitusi tentunya menjadikan dari identitas murid yang gagal menjadi identitas yang sukses untuk mencapai tujuan yang mulia. Tentu adalah budaya positif seperti itu. Ini adalah negatif, netral, kemudian positif. Nih, restitusi itu yang positif, tadi konsekuensi netral, hukuman itu negatif. Makanya konsekuensi juga tadi agak bingung ngeten nggih Bapak Ibu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika anak belajar dari kesalahan, tentu akan menumbuhkan
motivasi intrinsik, oh ya besok saya tidak mengulang kembali, saya sadar diri saya harus begini untuk mencapai tujuan yang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, solusi. Ya, kayak tadi. Jadi bukan paksaan, nggak boleh maksa, nggak boleh ini, tetapi tawaran. Kamu yang cocok dengan nilai kebajikan kamu apa nak? Gitu. Tentu kamu sepakat nggak sih dengan nilai kebajikan kamu seperti ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nih. Menuntun, restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri. Karena yang namanya murid tentu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru hanya menuntunnya, tidak boleh, tidak bisa mengubah atau mengontrol, karena mengontrol juga dari diri sendiri, ingatan Bapak Ibu. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya mohon maaf, ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi ini. Setiap murid ketika memiliki atau kesalahan atau punya masalah itu pasti punya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Sebagai contoh tadi, ketika anak misalkan terlambat, nah terlambat karena mau makan, sarapan dulu karena bangunnya ini. Nah, kebutuhan untuk makan, nah, makan dulu, akhirnya membuat dia terlambat. Makanya kita cari dulu solusi akarnya dulu. Akarnya dulu apa sih? Karena dia terlambat. Kita akhirnya berikan solusinya. Oh ya, berarti makan sarapannya harus lebih pagi lagi, seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu sudah sering melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika nanti akan menjadi luas, itu bisa menjadi kesepakatan sekolah. Bisa jadi mungkin ke depannya ketika tata tertib, disiplin itu biasanya terkait dengan tata tertib, kemudian dikonversikan menjadi kesepakatan sekolah. Sebetulnya kita sudah melaksanakan kesepakatan sekolah yang tentu sudah disosialisasikan nggih Bapak, nggih Bu Fitanje. Nah, kesepakatan antara orang tua, anak, kemudian dengan Bapak Ibu guru, dengan warga sekolah semuanya itu. Tetapi kita masih menggunakan bahasa yang namanya tata tertib. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak itu namanya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, ngeten. Ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nih. Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di situ tentu ada nilai kebajikannya Bapak Ibu. Nilai kebajikannya apa? Menggunakan helm. Keselamatan, betul. Nah, dari situ kita memiliki tujuannya yang mulia, tentu nilai kebajikan yang kita raih. Dari kesepakatan, oke, kita menggunakan helm supaya untuk keselamatan, nilai kebajikannya. Tetapi ketika orang atau anak tidak memiliki nilai kebajikan, nggak apa-apa lah nggak pakai helm, kan saya sendiri aman-aman aja. Nah, seperti itu. Tentu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini nilai kebajikan yang kita budayakan adalah kesehatan. Nah, seperti itu. Pasti setiap kesepakatan itu harus memiliki nilai kebajikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentu adalah disiplin, mandiri, tanggung jawab juga bisa. Di situ adalah nilai kebajikan. Nah, ini semua pasti mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan tanpa harus dipaksa, tetapi sudah menumbuh kembang sendiri bagaimana anak tersebut melaksanakan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, di sini Bapak Ibu peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan dikonversikan menjadi keyakinan kelas.
Kemudian lingkungan menjadi positif. Ketika lingkungan positif, tentu budaya positif akan berjalan menjadi lebih baik lagi. Dan tentu tujuan mulia sekolah kita akan tercapai. Anak juga merasa senang, bapak ibu guru tenang, orang tua juga bahagia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nih, mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang hijau atau yang putih? Kira-kira yang mana Bapak Ibu keyakinan kelas? TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semuanya ini kesepakatan kelas atau salah satunya? Nah, kalau salah satunya itu yang mana? Monggo. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Pak Andi memberikan yang lainnya? Monggo, Bapak Ibu. Bu Nafsiyah? Mungkin yang sudah berpengalaman. Bu Tiwi mungkin? Ya, bisa memberikan pencerahan. Baik, terima kasih Bu Margi. Yang mana kesepakatan kelas? Seharusnya kesepakatan kelas itu tadi sudah dibicarakan Bu Margi. Nah, terus di antara dua kesepakatan itu, yang paling benar itu yang mana? Nah, menurut saya Ibu Margi, kesepakatan kelas yang benar itu yang putih, karena itu menimbulkan yang pertama, yaitu tidak boleh pakai bahasa yang negatif, ya. Kita harus menggunakan bahasa yang positif. Yang pertama, jadi menurut saya kesepakatan kelas yang paling tepat, Bu Margi, itu yaitu kesepakatan kelas yang putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Aplausnya buat Bu Tiwi. Terima kasih, luar biasa. Memang betul. Di sini yang paling tepat kesepakatan kelas itu yang putih. Di sini terindikasi ada kata-kata kami, guru dan murid. Ini berarti indikasinya kalau ini dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid, bukan hanya guru saja, tidak hanya murid saja. Tetapi di sini adalah kesepakatan bersama. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang negatif, tetapi langsung dengan bahasa yang positif tentunya. Kemudian kalau di sini kan paling tidak ada sedikit rasa yang kurang nyaman. Mungkin datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kan ibarat kayak ada rasa bagaimana seperti itu. Ada kurang nyaman. Ketika itu ada yang menyampaikan, mohon maaf itu dirasa kurang nyaman, itu berarti belum kesepakatan kelas ngeten. Nah, kemudian di sini juga diambil secara simpel, kalimat-kalimat yang simpel, kalimat-kalimat yang praktis, yang mudah diingat ngeten Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita memakai tabel T atau Y. Nah, peraturan ini juga keyakinan kelas. Nilai kebajikannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita waktunya sudah ini, kita langsung ke slide berikutnya aja nih Bapak Ibu nih. Ini yang terdapat atau terkandung di dalamnya adalah nilai tanggung jawab untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain. Ini bisa dengan kata-kata seperti ini. Jadi bukan dilarang tetapi menghormati orang lain, itu bahasanya atau kalimatnya. Dilarang melakukan kekerasan bisa diganti dengan keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Atau berganti atau menunggu giliran itu bisa menghormati orang lain atau bersabar. Itu juga bisa sebagai kata pengganti dan seterusnya. Nah, tadi sudah sampaikan sedikit terkait dengan kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas tentu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ketika anak merasa tidak diterima, tentu dia sudah melakukan penolakan sendiri. Udah, saya mau masuk kelas tetapi sudah terlambat 10 menit, pasti nanti saya akan kena hukuman. Lebih baik saya tidak masuk kelas saja, pergi. Akhirnya anaknya bolos. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa diterima. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita penguasaan, tentu merasa lebih mampu, kemampuannya itu diakui, dihargain, seperti itu Ibu. Ketika wah saya hebat kan dari Bu Margi begini-gini, nah itu juga suatu kebutuhan dasar. Kesenangan, setiap manusia atau individual tentu membutuhkan kebutuhan kesenangan. Bu Margi juga seperti itu. Kebebasan juga pasti tentu tidak mau diatur, tidak mau dipaksa, tidak mau diperintah. Tetapi ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik, kesadaran sendiri, akan melaksanakan tujuannya, akan melaksanakan kesepakatan kelas, melaksanakan tujuan mulia itu dengan sadar diri, bisa mengontrol diri dan bisa melakukan tanpa disuruh. Ngeten nggih Pak, walaupun itu kebebasan. Oh ya, saya bebas mau membaca buku atau mungkin saya mau bebas memiliki kesenangan sendiri dan lain sebagainya seperti itu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu nih. Saya ada video. Cukup enggak? Mau ditonton apa enggak ya Ibu Bapak Ibu? Boleh sekedap sebentar. Izin di sini sebentar nih Bapak Ibu, biar tidak bolak-balik nih. Suaranya nggak masuk nih. Yang ini? Ini? Dimasukkan ke? Belum masuk Bapak. Enggak apa-apa ya, sebentar. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, Apa? Terlambat? Terima kasih Mas Daniel. Anak hebat. Naren! Sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Full senyum ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas video yang sudah kami dapatkan di CGP. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, selama ini monggo Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri ya. Kira-kira sudah menerapkan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kalau saya jujur, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan merasa bersalah juga iya, kemudian pemantau juga iya. Yang jarang saya lakukan adalah yang manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa pernah menghukum, saya juga pernah melakukan itu sebagai posisi kontrol. Tetapi dengan setelah mendapatkan ilmu ini, monggo Bapak Ibu sakit mungkin bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yang tentunya ketika sebagai manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk mengetahui apa itu akar permasalahannya, kemudian memberikan solusi. Nah, di dalamnya tentu juga ada nilai kebajikannya, kemudian ada proses atau kegiatan restitusi yang tadi juga ibaratnya menstabilkan anak, kemudian validasi kesalahan, kemudian keyakinan kelas seperti itu. Nah, di dalam manajer apa yang kita yakin tentu itu akan memberikan perbaikan masalah. Tadi anak belajar dari kesalahannya, kemudian dia mengajukan perbaikan sendiri, sadar dengan sendiri, beda dengan tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Di sini tentu menghardik, itu penghukum dan seterusnya. Tidak perlu dibacakan semuanya Bapak Ibu karena sudah mersani tadi. Nah, di sini tadi sudah tertulis, sudah dipraktek, sudah di video sudah ada. Tentunya ketika rasa kecewa, cluenya adalah rasa kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat rasa bersalah. Nah, tidak pernah, itu adalah penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, bapak kan ini gitu. Itu adalah sebagai teman. Nah, kemudian memberikan stiker atau penghargaan itu adalah posisi pemantau. Sedangkan ada pertanyaan mungkin, itu kan kalau di TK, di PAUD itu memakai stiker penghargaan. Nah, tetapi kalau anak-anak TK, PAUD itu belum bisa memahami ataupun belum bisa menilai terkait dengan nilai kebajikan-kebajikan seperti itu. Jadi belum bisa disamakan dengan anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah memiliki nilai kebajikan, nilai yang positif seperti itu, yang sudah bisa menilai diri sendiri seperti itu. Kalau anak TK sama PAUD itu kan masih dalam proses bermain seperti itu. Nah, menyelesaikan masalah ini
Itu baru manajer. Mudah-mudahan dengan ini tadi melihat video, kemudian ada paparan di sini, nanti kita semua menggunakan atau menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Amin. Nah, ini kita bergerak di antara ini. Tentu saya juga pernah melakukan. Nilai-nilai manajer itu memperbaikinya ketika peraturan pemantau konsekuensi hadiah itu kurang efektif nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kamu tidak, ini ciri-cirinya. Nah, apa kamu yakin dengan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Itu adalah salah satu kalimat yang tentunya untuk menumbuhkan atau sebagai menerapkan posisi kontrol manager. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah. Segitiga restitusi, tadi sudah saya singgung sedikit. Segitiga restitusi tentu yang pertama adalah menstabilkan dulu. Ketika anak datang memiliki kesalahan atau permasalahan, tentu tugas kita ada menstabilkan. Bagaimana cara menstabilkan? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan gitu. Atau mungkin dengan setiap orang pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia ini yang sempurna begitu. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian untuk validasi kebutuhan seperti ini. Kamu tentu punya alasan. Nah, yang kita ungkap adalah alasannya. Kenapa? Dan alasan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bu, saya datang terlambat karena tadi makan. Nah, makan itu kan untuk kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas itu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tadi. Sadar diri tanpa harus dipaksa. Oh ya, keyakinan kelas saya seperti ini, berarti saya harus melaksanakan dengan mandiri dan tanggung jawab. Ini contoh menstabilkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu, saya juga mohon maaf, Bapak Ibu buat salah begini. Bapak Ibu dulu juga pernah salah. Jadi kamu ini seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, kita tumbuhkan dengan stabil biar anaknya lebih tenang, lebih nyaman, lebih harmonis. Ketika kita anak nangis, kita tidak akan bisa berhasil untuk bisa membersamai atau menumbuhkan anak menjadi sukses. Nah, adanya nanti gagal. Nah, seperti itu. Ini validasi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi dan seterusnya nggih Bapak Ibu. Karena waktunya sudah siang, saya langsung ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tanggung jawab, Bu. Oke, kalau kamu bisa tanggung jawab, tentu apa yang bisa membuat kamu lebih bertanggung jawab atau bagaimana cara melakukannya, gitu seperti itu. Nah, intervensinya cukup 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Kita diam dulu, kemudian beri kesempatan kepada anak untuk berpikir. Tentu anak akan berpikir menjadi lebih baik kembali. Ngeten Bapak Ibu. 30 detik cukup untuk memberikan intervensi kepada anak untuk mengambil keputusan bagaimana lebih baik lagi. Nah, lanjut. Ini tadi sudah refleksi diri Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu memberikan refleksi terkait pemaparan hari ini. Ini sudah mudah-mudahan paparan saya bisa memberikan pencerahan sedikit terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 2 Purworejo. Tentu saya jauh dari sempurna. Masih banyak sekali di sini yang sudah senior, sudah lebih mahir, dan saya jadikan sebagai inspirasi buat saya untuk mengikuti guru penggerak ini.
Saya tetap mohon dukungannya, mohon bimbingannya dari Bapak Ibu guru sekalian. Untuk yang terakhir saya mohon untuk memberikan refleksi. Monggo Bapak Ibu sinten badhe mewakili terkait dengan refleksi pada desiminasi saat ini. Monggo Bapak Ibu, mohon bantuannya yang bersedia. Bung Hadia, monggo. Ya, terima kasih. Untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya, mungkin dari beberapa yang ditayangkan Bu Marki tadi bisa saya ambil sedikit banyak manfaatnya. Misalkan dalam bersikap terhadap siswa tadi ya, mungkin beberapa Among seperti apakah yang saya Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Selama mengikuti modul ini. Oh, paparan ini. Ya, saya agak lupa, Mbak. Ya, apa tadi? Oh, yang itu. Oh ya, nek menghukum saya enggak pernah. Kemudian cenderung kalau saya malah justru sebagai teman. Itu. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mungkin ditingkatkan ke tingkat, kalau tadi saya banyak sebagai teman, mungkin ke tingkat manajer mungkin ya itu nanti saya juga belajar lagi sama Bu Marki gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Atiyah atas refleksinya hari ini dan mudah-mudahan desiminasi hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan saya juga semakin bisa menambahkan ilmu dan tentu saya juga tetap meminta saran dari Bapak Ibu, bimbingan Bapak Ibu untuk memperbaiki diri. Nah, akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas rawuhipun, terima kasih atas spotnya, terima kasih segalanya dan tidak bisa ucapkan satu persatu. Atau mungkin banyak kekeliruannya jauh dari sempurna, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa calon CGP kita, calon guru penggerak kita yang sedang belajar saat ini. Dan Bapak Ibu mohon maaf nanti karena kesibukan kita itu banyak di jam 1, nanti mohon Bapak Ibu untuk jam 1 nanti pembina upacara di anak-anak untuk kemah itu hanya pembina pembina pramuka. Kemudian nanti yang di sini yang bertanggung jawab Pak Andi. Jadi Bapak Ibu yang tidak sedang mengampu apapun, Bapak Ibu ready di sini untuk belajar bersama dengan Bu Tiwi nanti sesi 2. Nah, kemudian saya dengan tim PPDB harus mengikuti final checking dari Dinas Provinsi melalui Zoom. Sehingga saya dengan Pak Denny ada di lab bawah.
gitu nggih. Sehingga mohon nanti Bapak Ibu monggo tepat jam 1 supaya nanti Bapak Ibu tidak molor kondurnya untuk berada di ruangan ini bersama-sama dengan Bu Tiwi, belajar bersama dengan Bu Tiwi, dan kemudian nanti kita berbagi kegiatan. Pembina pramuka berapa Pak Wahyudi? 8. Nanti 4 saja nggih, karena nanti di sini jadi nggak ada. Nggih, karena tim PPDB cukup banyak. Nggih, tim PPDB cukup banyak. Sehingga mohon nanti yang pramuka 4 nggih, yang 4 tetap ada di sini. Ngaten monggo dibagi. Dan kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nanti beliau berdua ini yang sedang tampil menyediakan makan siang untuk Bapak Ibu, makan siangnya di atas ini. Nggih, disiapkan di atas ini. Ngaten Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas kebersamaannya, dan sangat luar biasa momen ini untuk belajar kita bersama. Terima kasih Bu Margi, hebat, dan kemudian terima kasih waktunya dan terima kasih ilmunya. Kita beri plus sekali lagi untuk Bu Margiati. Monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.